Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Walhamdulillah amin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima, dan di antara nikmat itu adalah dimudahkannya kita untuk bersama-sama di forum ngaji bareng ini, ngaji hadis bareng insyaallah pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita tetap bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunan ajaran beliau. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dari hadis Ma'alimus Sunnah Nabawiyah karya Syekh Salih bin Ahmad Asyami. Insyaallah kita sampai pada bab yang ketiga dari kitab ini. Langsung kita baca hadis yang ke-10 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Sumamata, an Ibni Sumasata, ada juga riwayat yang menyebutkan Ibni Shimasa. Antara Sumasa dengan Shimasa al-Mahri, qala hadarna Amr bin al-As radhiyallahu anhu wa huwa fi siyaqatil maut. Fabaka tawilan wa hawwala wajhahu ila al-jidar. Dari Ibn Sumasah atau Shimasah al-Mahri al-Masri rahimahullah, qala, beliau berkata, ini salah seorang tabi'in dari Mesir. Beliau berkata, kami, ya beliau dan juga beberapa orang yang lainnya, termasuk diantaranya adalah putra Sayyidina Amr ibn al-As, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Jadi kami hadir di tempat atau di rumah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika beliau sedang menjelang ajal. Jadi fi siyaqatil maut, itu saat menjelang kematian. Maka beliau menangis lama sekali. Jadi Sayyidina Amr ibn al-As ini menangis lama sekali dan memalingkan wajah beliau ke arah tembok. Faja'ala ibnuhu yaqul, maka putra beliau yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat yang sekaligus ulama sahabat, ahli zuhudnya sahabat, salah seorang perawi terbanyak di antara para perawi sahabat, terkenal sekali. Putra beliau Sayyidina Abdullah ibn Amr al-Ba'as radhiyallahu anhu berkata, ya abata, wahai ayahanda, ama basyaraka Rasulullah SAW bikadza, bukankah Rasulullah SAW telah memberimu kabar gembira dengan ini? Beliau tidak menyebutkan, atau perawi di sini tidak menyebutkan apa yang dimaksudkan atau yang
kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Al-As ini. Tapi sang putra Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As mengingatkan ayahandanya, bukankah Rasulullah SAW telah memberimu kabar gembira dengan ini? Jadi, ama basyaraka Rasulullah SAW bikadza. Bukankah Rasulullah SAW juga telah memberi kabar gembira dengan ini? Tentu yang lainnya lagi. Disebutkan Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu mengingatkan pada saat mendapati ayahanda beliau yang dalam kondisi tampaklah sepertinya sudah menjelang ajal dan menangis dengan tangisan yang sangat lama, terus menghadapkan wajahnya ke tembok, tampak sedihnya itu tampak sekali. Nah ini sang putra yang seorang ulama, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu mengingatkan dengan hal-hal yang memberikan optimisme, memberikan harapan yang sangat besar roja pada saat itu. Jadi gitu. Untuk mengimbangi rasa takut yang dirasakan oleh sang ayah. Dengan diingatkan bahwa Nabi SAW itu pernah memberi beliau dengan beberapa kabar gembira. Jadi memberikan kabar gembira yang itu seharusnya membuat beliau optimis. Nah, setelah mendengar itu, qala fa aqbala biwajhihi. Maka Amr bin Al-As pun kemudian menghadap dengan wajahnya ke arah putranya. Faqala, lalu berkata, inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya seutama-utama bekal atau sesuatu yang kita persiapkan, tentu maksudnya untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi kehidupan di akhirat setelah kehidupan dunia ini, beliau mengingatkan bahwa yang paling utama kita persiapkan adalah kesaksian dua kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Terus beliau mengatakan, bercerita, ini qad kuntu ala atbaqin salat. Sesungguhnya aku, ini cerita Sayyidina Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Jadi, sungguh aku dulu itu berada pada 3 kondisi. Maksudnya beliau melewati 3 tahapan dalam kehidupan beliau. Jadi dari sini para ulama itu menyebutkan bahwa kan dalam hidup ini kan seorang muslim, seorang mukmin itu dituntut untuk senantiasa menyeimbangkan dua sikap. Dari satu sisi adalah roja, harapan, optimisme. Di sisi yang lainnya adalah khauf. Antara khauf dan roja itu harus seimbang. Nah, lalu kemudian ketika kita mendapati ada seseorang di mana rasa khaufnya itu besar sekali, dominan sekali, apalagi sampai berlebihan, maka penting bagi siapapun yang mengetahui hal itu, seperti dalam kondisi ketika seseorang sedang menghadapi ajal kematian, umumnya yang dominan adalah rasa takut. Rasa takut. Ini sahabat. Bahkan termasuk juga para ulama besar, termasuk yang kita baca dari kisah saat Al-Imamul A'zam, Imam Syafi'i rahimahullah. Itu yang menjelang ajal ketika ditanya itu apa yang beliau takutkan, adalah dosa-dosa beliau. Jadi padahal kalau kita ukur dengan diri kita, terus kemudian kita membaca tentang kata-kata Imam Syafi'i pada saat menjelang ajal dan ketika ditanya apa yang beliau takutkan, yang ditakutkan dosa-dosanya.
Jadi sementara menurut kita, kalau kita ukur dengan dosa kita, mungkin kita katakan Imam Syafi'i punya dosa apa? Tapi ternyata itu yang beliau takutkan. Nah, pada saat seseorang dalam kondisi di mana rasa takut itu dominan, rasa takut itu dominan, sampai ke level berlebih, khususnya pada saat ini menjelang ajal ini, maka penting bagi siapapun yang hadir pada saat itu mengimbangi. Jadi mengimbangi rasa takut yang mendera yang bersangkutan itu dengan menghadirkan sesuatu yang memberikan rojak, menguatkan sisi rojaknya, sisi harapannya. Jadi jangan semakin ditakut-takuti. Jadi dikuatkan rojaknya. Begitu juga sebaliknya ketika seseorang itu dalam kondisi dalam kondisi mungkin sisi rojaknya itu kelihatan berlebih, jadi gitu, berlebih, takut kebablasan, maka penting bagi siapapun yang tahu itu untuk mengimbangi itu dengan pasangannya, yaitu dengan menanamkan atau menguatkan sisi khauf supaya rojak dan khauf itu seimbang. Insya Allah gitu. Nah, seperti ini juga begitu. Jadi ini kisah dari Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As ketika mengingatkan ayahanda beliau menjelang ajal, menjelang kematian, yang tampak sangat takut, sangat sedih, sampai menangis lama sekali. Kemudian sampai berpaling itu dari orang-orang yang hadir menjenguk, membesuk, hadir kepada beliau, termasuk putra beliau. Itu lalu kemudian beliau tadi mengimbangi rasa takut yang mendera ayahandanya dengan menghadirkan sesuatu yang menggembirakan, menguatkan harapan, dan itu adalah hal-hal yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW berupa kabar gembira. Kabar gembira, hal-hal tabsyir bil khair. Jadi artinya bahwa pernah Sayyidina Amr ibn As itu diberi beberapa kabar gembira oleh Rasulullah SAW, itu diingatkan oleh sang putra Sayyidina Abdullah bin Amr ibn As. Ini juga terjadi pada saat ini pada saat Sayyidina Umar, itu disebutkan pada saat Sayyidina Umar itu ya setelah tertusuk pada saat mengimami salat subuh itu dengan kondisi yang sangat berat sekali, itu juga diceritakan. Jadi yang tentu pada saat itu saat yang sangat berat bagi beliau. Jadi saat yang sangat berat bagi beliau, lalu kemudian Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyaksikan itu kemudian mengingatkan, memberikan motivasi, menguatkan sisi rojak dalam diri Sayyidina Umar dengan mengingatkan beliau. Jadi bahwa beliau telah mendampingi Rasulullah SAW, menjadi sahabat Rasulullah SAW yang sangat spesial, dan beliau menunaikan tugas beliau sebagai sahabat Rasul, sebagai pendamping Rasul itu sangat istimewa. Dan pada saat Rasulullah wafat itu beliau ridha kepada Sayyidina Umar. Kemudian setelah itu beliau mendampingi Sayyidina Abu Bakar, dan juga beliau berperan sangat bagus, sangat spesial dalam mendampingi Sayyidina Abu Bakar. Sampai ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, jadi gitu, itu juga Sayyidina Abu Bakar ridha kepada Sayyidina Umar, sampai dipilih menjadi pelanjutnya sebagai khalifah. Terus kemudian setelah Abu Bakar, jadi beliau juga mendampingi para sahabat yang lainnya. Jadi gitu. Dan seandainya itu engkau berpisah dengan mereka, niscaya mereka semuanya para sahabat ridha kepada engkau. Jadi seperti itu. Ini penting sekali seperti itu. Jadi intinya baik dalam kondisi seperti yang dialami oleh Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu ini ataupun yang lainnya, intinya ketika seseorang berada dalam kondisi di mana rasa takut, rasa khawatir itu mendera secara sangat kuat sampai dominan, apalagi sampai berlebihan, itu penting untuk seseorang itu membantunya untuk mengimbangi
rasa takut yang besar itu dengan rasa roja, menghadirkan sisi roja, sisi harapan, sisi optimisme yang sangat kuat. Karena memang jadi khauf dan roja itu merupakan ibaratnya dua sayap. Ibaratnya dua sayap bagi seorang mukmin. Jadi seperti burung begitu, terbang butuh dua sayap. Nah, orang beriman itu terbang dalam kehidupan ini itu butuh dua sayap, khauf dan roja, yang dengan keduanya lah dia akan bisa terbang dalam kehidupan ini dengan baik. Sama seperti syukur dan sabar itu juga seperti itu. Baik. Nah, ini kemudian setelah itu Sayyidina Amr bin As bercerita bahwa aku melewati 3 tahap. Jadi melewati 3 tahap dalam kehidupanku. Beliau mengatakan laqad ra'aituni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni. Beliau bercerita ini tahapan pertama. Jadi aku mendapati diriku, jadi sementara pada saat itu tidak ada seorang pun yang lebih keras bencinya kepada Rasulullah SAW kecuali aku. Wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltu. Dan pada saat itu, saat aku benci yang Rasulullah SAW itu jadi tidak ada yang lebih aku sukai selain aku bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa membunuh beliau saat itu. Itu zaman jahiliyah ketika beliau masih kafir. Lalu beliau mengatakan falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar. Ya Allah, seandainya aku meninggal pada saat itu dalam kondisi itu, tentu aku menjadi salah seorang ahli neraka. Dan ya kita tahulah bagaimana beliau bencinya kepada Nabi SAW, bencinya kepada para sahabat, bencinya kepada Islam, dan kisah yang sangat terkenal pada saat sebagian sahabat diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Habasyah. Itu kan kaum musyrikin Quraisy itu sampai mengutus beliau Amr bin As dan satu sahabat yang lainnya itu untuk nyusul para sahabat itu untuk menemui Najasyi, Raja Habasyah, Raja Ethiopia waktu itu, di mana antara Najasyi dan Amr bin As itu punya hubungan yang sangat dekat. Jadi bermitra. Jadi gitu. Tujuannya adalah untuk meyakinkan Najasyi agar supaya beliau mengusir kaum muslimin agar kembali ke Mekah. Dengan kisah yang bisa kita baca dalam sirah. Artinya baik itu gambaran, salah satu gambaran betapa kebencian, jadi kebencian Sayyidina Amr bin As pada saat itu. Ini beliau cerita tentang tahapan yang pertama yang beliau alami. Lalu kemudian setelah itu falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi. Jadi lalu pada saat Allah Ta'ala itu memberikan atau meletakkan atau menanamkan Islam dalam hatiku. Jadi ini yang sudah pernah saya sebutkan bahwa jadi kita itu tidak boleh itu menutup pintu, menutup harapan sekecil apapun itu bagi seseorang. Jadi seburuk apapun kondisinya, sejahat apapun dia, jadi gitu, selama dia masih hidup, selevelnya Fir'aun, selevelnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya, itu tidak boleh kita menutup harapan untuk kemungkinan dia dapat hidayah. Karena semuanya hati manusia itu baina asbu'ain min asabi rahman. Jadi di antara dua telapak tangan Allah Ta'ala. Nah, di antara dua jari jemari Allah Ta'ala. Nah, disebutkan bahwa ketika Allah Ta'ala menanamkan Islam di dalam hatiku. Jadi, kata itu Nabi SAW dan disebutkan beliau itu masuk Islam itu pada tahun 8 Hijriah sebelum terjadinya Fatu Mekah. Sebelum terjadinya Fatu Mekah. Jadi Fatu Mekah tahun 8 juga. Jadi tahun 8 pada bulan Ramadan. Nah, sebelum itu beliau kemudian masuk Islam, hijrah ke Madinah bersama
Sayyidina Khalid bin Walid, jadi bersama Utsman bin Abi Talhah. Ini 3 tokoh Quraisy. Jadi sampai ketika ketiganya datang ke Madinah kemudian masuk ke Islam, itu Nabi kemudian berkomentar bahwa jadi Quraisy telah melemparkan atau mengirimkan itu putra-putra terbaiknya itu kepada kita dengan masuk Islam 3 tokoh tadi itu. Jadi Amr bin As di waktu yang sama, Khalid bin Walid, dan Utsman ibn Abi Talhah. Nah, beliau katakan bahwa pada saat jadi Allah telah menanamkan Islam di hatiku, ataitu Nabi SAW faqultu. Jadi aku mendatangi Nabi SAW, lalu aku berkata, ubsut yaminak fal ubayyaka. Jadi tolong Rasulullah SAW, Rasul itu bukalah tangan kananmu. Jadi aku akan membaiatmu. Jadi aku akan membaiat engkau, fabasata yaminahu. Maka Rasulullah SAW pun juga membuka tangan kanannya. Qala, ketika Rasulullah SAW sudah membuka tangannya untuk dibaiat oleh atau untuk membaiat jadi Amr bin As, faqabattu yadi, tapi aku justru menarik tanganku. Jadi menarik tanganku. Qala malak ya Amr. Rasulullah kemudian bertanya, jadi ada apa dengan wahai Amr? Mengapa engkau tarik tanganmu? Jadi pada engkau yang minta agar aku membuka tangan kananku untuk engkau membaiatku. Qala, beliau berkata, qultu, aku mengatakan, aku menjawab, aradtu an ashtarit. Jadi aku ingin membaiat engkau, tapi aku ingin meminta syarat. Qala tasyarit mana? Jadi qala tasyarit bimadza? Jadi engkau jadi meminta syarat apa? Qultu, aku berkata, ayu farli. Aku meminta syarat bahwa aku akan membaiat engkau masuk Islam, tapi aku minta syarat. Syaratnya apa? Aku diampunkan. Beliau sadar. Jadi sadar akan kekufuran, kejahiliyah dan kejahatan beliau, termasuk kepada Nabi, kepada Islam, kepada para sahabat waktu jahiliyah dulu. Maka beliau akan masuk Islam, tapi beliau ingin memastikan ini. Nah, di sini kemudian sabda Nabi SAW yang terkait dengan bab kita. Jadi bab yang kita baca itu adalah qala. Jadi bab tadi adalah al-Islam yahdimu ma qablah. Babnya kan bab tentang bahwa Islam itu meruntuhkan, merobohkan dan meruntuhkan apa yang sebelum Islam. Jadi artinya menghapus dosa, menghilangkan dosa dan bekasnya semuanya. Nah, di sini. Jadi, Rasul bersabda, "Ama alimta anal Islam yahdimu ma kana qablah?" Jadi, tidakkah engkau tahu bahwa Islam itu ketika engkau memasukinya, ketika engkau menyatakannya, Islam itu akan menghancurkan, merobohkan, jadi gitu, apapun yang sebelumnya. Artinya dosa-dosa, kesyirikan, kekufuran, kejahatan itu dihancurkan semuanya, itu ditutup semuanya, dihapus semuanya, maksudnya gitu. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Jadi, dan bahwa hijrah itu juga menggempur dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi, beliau ini Islam dan hijrah. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, dan bahwa haji itu juga menggempur, menghancurkan bangunan kejahatan dan kemaksiatan sebelum itu. Jadi, lalu kemudian jadi ini yang yang disebutkan ketika beliau menyebutkan ini. Wa bakana ahadun ahabba ilayya min Rasulullah SAW. Jadi setelah menyampaikan ini, setelah beliau kemudian masuk Islam, membaiat Rasulullah dengan baiat Islam, beliau menyatakan bahwa setelah itu tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai
Jadi daripada Rasulullah. Artinya bahwa Rasulullah itu yang paling aku cinta setelah itu. Setelah sebelumnya itu beliau adalah orang yang paling beliau benci. Wala ajalla fi aini minhu. Dan tidak ada seseorang yang lebih agung di mataku daripada beliau. Perhatikan, wa ma kuntu utiqu an amla'a ainayya minhu ijlalan lahu. Dan setelah aku masuk Islam itu aku tidak mampu untuk memuaskan mataku memandang Nabi, jadi gitu, sepenuhnya. Jadi itu karena pengagungan terhadap beliau. Sampai belum menggambarkan walau su'iltu an asifahu ma ataqtu. Jadi seandainya saja aku ditanya atau ditanya dan diminta untuk mensifati Nabi Muhammad kayak apa sih? Jadi gitu. Kayak apa sih fisiknya dan semacam itu? Seandainya ada yang minta aku untuk menceritakan tentang Nabi, jadi dari sisi fisiknya tentang maksud, aku tidak mampu. Li'anni lam akun amla'u ainayya minhu. Karena aku tidak pernah. Jadi artinya bahwa memenuhi itu kedua mataku itu dengan pandangan yang penuh kepada beliau. Jadi ketika menghadap Nabi itu beliau menunduk. Jadi melihat sepintas tidak mau, tidak mampu. Itu saking hormatnya, saking mengagungkannya seperti itu. Nah, di sini beliau katakan, walau mutu ala tilkal hal la rajautu an akuna min ahli jannah. Kalau tadi pada saat beliau bercerita tentang tahapan pertama dalam kekufuran, kesyirikan dan kebencian kepada Islam, permusuhan kepada Islam dan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, beliau katakan seandainya aku mati pada saat itu ya aku pasti mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka, sejak jelas. Tentu akan aku menjadi menjadi ahli neraka. Tapi untuk ini pada saat beliau sudah masuk Islam, jadi dikatakan bahwa seandainya aku mati pada saat itu ketika sedang bersama Nabi, pada saat aku sedang cinta-cinta kepada Nabi, itu seandainya aku mati pada saat itu, beliau tidak mengatakan niscaya aku akan menjadi ahli surga. Tapi katanya larau jauh tuh. Niscaya aku berharap, niscaya aku lebih optimis, jadi gitu, untuk menjadi bagian dari ahli surga. Jadi gitu. Ini menggambarkan betapa sikap pengagungan para sahabat. Ini diwakili oleh cerita Sayyidina Amr bin As, tentu tidak hanya beliau saja. Tidak hanya beliau saja, itu bagaimana karisma, bagaimana kemuliaan, keagungan Nabi SAW di mata para sahabat itu. Jadi para sahabat, meskipun beliau tampil itu bagi orang yang asing, ketika mendapati tidak tampak. Jadi tidak tampak berbeda. Jadi gitu, kalau orang yang datang mencari Nabi Muhammad SAW, terus kemudian Rasulullah duduk di tengah-tengah para sahabat, itu mereka tidak tahu. Kecuali ketika mereka melihat ada penyikapan terhadap beliau yang khusus spesial. Jadi seperti itu. Artinya bahwa begitu besarnya jadi kewibawaan Nabi SAW dan begitu agungnya beliau di mata para sahabat. Lalu kemudian beliau ini selesai tahap kedua dari kehidupan Sayyidina Amr bin As. Lalu kemudian beliau berkata, "Summa walina asya'a." Jadi lalu kemudian kita mengalami beberapa hal. Jadi melakukan beberapa hal. Ma'adri ma hali fiha. Para ulama menyebutkan bahwa jadi setelah itu tentu kemudian Nabi wafat, jadi masuk ke kekhilafan Sayyidina Abu Bakar, kekhilafan Sayyidina Umar gitu. Jadi gitu, dan kemudian masuk ke khilafan Sayyidina Utsman, jadi gitu. Sayyidina Utsman, dan perlu diketahui bahwa beliau kan panglima utama yang menaklukkan Mesir pada masa kekhilafan Sayyidina Umar. Setelah Mesir ditaklukkan, maka beliau menjadi gubernur pertama. Jadi selama setelah Mesir ditaklukkan dan kemudian beliau langsung diangkat sekaligus menjadi gubernur Mesir
berlanjut sampai masa kekhilafan Sayyidina Utsman. Tapi pada masa Sayyidina Utsman beliau kemudian dicopot. Tidak hal seperti itu. Tapi kemudian terjadi fitnah yang dahsyat, yaitu terbunuhnya, gugurnya Sayyidina Utsman sebagai syahid. Itu seperti yang bisa kita baca dalam sejarah. Ya, terus kemudian ada peristiwa yang besar setelah datang masa kekhilafan Sayyidina Ali, menggantikan Sayyidina Utsman. Terjadi peristiwa ini yang diisyaratkan oleh Sayyidina Amr bin As adalah kemudian kita itu atau kami melakukan atau mengalami beberapa hal asya. Jadi beberapa hal ma'adri mahalifiha. Aku tidak tahu, maksudnya aku tidak yakin bagaimana kondisiku pada saat itu. Ini mengarah kepada apa yang beliau alami, apa yang beliau lakukan, kondisi yang terjadi, khususnya pada saat terjadi fitnah dahsyat. Wabil khusus pada saat terjadi perang Siffin. Jadi perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah itu. Jadi di mana perang Siffin terjadi antara Sayyidina Ali sebagai khalifah menghadapi Sayyidina Muawiyah, jadi gitu, dengan Masya Allah, jadi ini fitnah yang luar biasa dahsyatnya. Dan Sayyidina Amr bin As itu waktu itu berada di pihak, kita tahu Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu menghadapi Khalifah Sayyidina Ali. Nah ini menceritakan gambaran kondisi fitnah, sikap beliau pada saat itu, ijtihad beliau pada saat itu. Ini yang beliau katakan. Dan ini tidak hanya beliau. Jadi ini tidak hanya beliau. Semua sahabat. Jadi seperti yang terjadi pada sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Az-Zubair bin Awan radhiyallahu anhu, yang terlibat juga dalam peperangan sebelumnya, perang Jamal bersama Ibunda Aisyah, juga berhadapan dengan Khalifah Sayyidina Ali. Itu juga sama yang dialami atau yang diceritakan oleh Sayyidina Zubair atau Talha, itu juga sama. Ini kondisi fitnah dan kami tidak tahu. Jadi bingung bahwa pada saat itu ijtihad kami itu benar atau salah. Kita berada di pihak yang benar atau salah itu seperti apa. Nah, ini yang beliau ceritakan itu. Nah, ini dikatakan bahwa pada masa itu fa idza ana muttu fala tashabni naihatun walana. Jadi ini beliau setelah bercerita singkat tentang tahapan ketiga, jika aku mati setelah ini, jadi jika aku mati setelah ini, maka janganlah mengikuti jenazahku seorang perempuan yang meratap, menangisiku dan seterusnya, karena tidak boleh niyahah meratapi mayit, walana, dan juga jangan ada api yang menyertai dengan jenazahku ke makam. Fa idza tafantumuni, dan apabila kalian memakamkanku, fasunnu aliyat turab, maka siramkan. Ini sunus itu seperti air, maksudnya tumpahkan atau jadi tumpahkan pasir itu kepadaku di makamku, maksudnya syanan summa aqimu haula qabri qadar ma tunhar jazur. Setelah selesai memakamkanku, lalu tolong tetap tinggal di sekitar makamku, di sekitar kuburanku, seukuran masa yang cukup untuk proses penyembelihan unta, kemudian dipotong-potong, jadi gitu, dan dibagikan dagingnya. Jadi artinya bahwa tolong jangan langsung pergi, itu permintaan beliau, tetapi tetaplah berada di sekitar makamku, ya semasa beberapa waktu yang beliau sebutkan di seukuran. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk penyembelihan seekor unta, sampai dikuliti, sampai kemudian dipotong-potong, lalu kemudian dagingnya dibagi-bagi. Itu kira-kira berapa lama untuk itu? Kalau yang melakukannya itu ahli betul, jagal yang betul itu.
Ya, yang cepat seperempat jam, ada atau 20 menit, ada yang setengah jam, atau mungkin bisa sampai 1 jam. Jadi gitu. Hatta asta'nisa bikum. Jadi agar aku merasa apa ya? Merasa punya teman dengan kalian itu di makam ini. Jadi wa anzur madza uraji bihi rusul rabbi, dan aku apa itu? Jadi melihat jadi apa yang bisa aku jawab dari pertanyaan para utusan Tuhanku, maksudnya pertanyaan Munkar dan Nakir. Jadi ini kan kalau di dalam hadis disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan lain-lain, hadis yang sahih, bahwa disebutkan kan Rasulullah apa itu, bahwa Rasulullah ketika lamma faragha min dafnil mayyit, jadi qama faqala, jadi istaghfir li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu an yus'al. Jadi setelah Nabi SAW selesai, jadi tuntas menguburkan atau memakamkan jenazah, maka beliau apa itu, beliau tetap jadi di situ, lalu kemudian beliau bersabda, jadi mintakan ampunan untuk saudaramu yang baru saja saudara kalian yang baru saja kita makamkan itu, mintakan ampunan dan mintakan untuknya at-tatsbit, peneguhan agar dia bisa teguh. Teguh dalam hal apa? Fa innahul an yus'al, karena sekarang ini dia sedang ditanya oleh para malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya. Nah, itu agar teguh dalam menjawab pertanyaan itu. Nah, ini juga seperti ini. Seperti ini. Intinya kalau dari riwayat ini, dan ini disampaikan seorang sahabat apa itu Sayyidina Amr bin As, dihadiri oleh sahabat yang putra beliau yang diakui sebagai salah seorang ulama sahabat, apa itu ulamanya sahabat Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Itu dari sini kemudian banyak ulama yang menyimpulkan, mengambilnya sebagai dalil, di samping juga ada yang lainnya sebagai dalil untuk disunahkan yang memakamkan jenazah atau keluarganya atau siapapun itu setelah selesai penguburan, setelah selesai pemakaman, itu tidak langsung pergi tapi tinggal sejenak. Tidak ada batasan waktu. Tapi kalau dikatakan tadi itu ukurannya tadi. Jadi, tapi itu tidak mutlak juga. Jadi untuk apa ya? Tentu seperti yang diberitakan Nabi tadi, untuk memohonkan ampunan, untuk apa itu? Jadi untuk memohonkan ampunan, untuk memohonkan peneguhan tadi itu, dan melakukan apa saja, termasuk sebagian ulama itu melihat di antara yang bisa dilakukan selain doa dan zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Meskipun ini tentu khilafiyah, kita tidak masuk di sana. Intinya di khilafiyah, masing-masing punya sudut pandang, dan kita menyikapi masalah khilafiyah dan masing-masing berhak memilih dan mengikuti pendapat yang dirasanya lebih menenangkan, dan yang lebih penting adalah menghormati pendapat yang lainnya. Kita tidak mempersoalkan masalah seperti ini. Oke, jadi ini yang kita dapati dari kisah apa itu, jadi Sayyidina Amr bin As, cerita kewafatan beliau. Nah, yang paling inti yang menjadi judul bab adalah bab al-Islam yahdimu ma qablah. Bahwa Islam itu jadi ini saya dari hadis ini kan, dari sabda Nabi SAW ketika Sayyidina Amr bin As mau menyatakan masuk Islam, bersyahadat, berbaiat kepada Nabi SAW, mau menyalami beliau, terus kemudian beliau meminta syarat. Syaratnya adalah minta agar supaya beliau kalau mau Islam diampunkan. Nah, di sini kemudian Nabi SAW menegaskan bahwa tidakkah engkau tahu bahwa Islam itu, ini saya berpikir tentang kata-kata beliau. Kita semuanya sepakat bahwa maksudnya adalah Islam itu seseorang yang masuk Islam, keislamannya itu adalah maksudnya menghapuskan dosa apapun, dosa kesyirikan, dosa kekufuran. Jadi gitu.
Jadi dosa, kejahatan apapun, kemaksiatan apapun. Terus begitu juga hijrah juga sama, menghapus semuanya. Haji juga begitu. Ini dahsyat sekali. Itu betapa agungnya, betapa mulianya Islam, hijrah dan haji ini. Yang dikatakan itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Tapi yang menarik adalah kata yang dipilih. Jadi kita mengenal ada at-taubatu tajubu ma qablaha. Bahwa tobat itu menutup dosa sebelumnya. Tajubu ma qablaha. Tapi di sini kata yang dipilih bukan tajubu, tapi yahdimu, tahdimu. Yahdimu al-hadam itu adalah meruntuhkan, menghancurkan, merobohkan. Biasanya ditujukan kepada objeknya itu bangunan. Jadi al-hadam itu lawan dari al-bina. Jadi gitu. Membangun itu bana yabni. Nah, hadama yahdimu kebalikannya, meruntuhkan bangunan, merobohkan bangunan, menghancurkan bangunan. Nah, ini maksudnya kita tahu. Tapi dari kata-kata yang dipilih itu yahdimu itu saya jadi berpikir. Berarti yang dikatakan diruntuhkan dan dirobohkan, dihancurkan kan bangunan berarti kan. Apa itu dalam konteks Islam itu merobohkan, menghancurkan dan membinasakan, itu meruntuhkan, berarti yang sebelumnya itu bangunan. Jadi kekufuran itu bangunan. Kesyirikan itu bangunan. Jadi gitu. Kejahatan, kemaksiatan itu bangunan. Artinya bahwa ketika seseorang berada dalam kemaksiatan itu jangan dipikir bahwa ada kemaksiatan berdiri sendiri. Jadi gitu. Jadi kemaksiatan itu membangun dirinya, berarti ada seperti bangunan kan terdiri dari berbagai komponen kan. Rumah itu ada pondasinya, ada tiang-tiangnya, ada dinding-dindingnya, ada atapnya, ada semua komponennya, bangunan. Jadi gitu. Jadi, nah, berarti ketika seseorang tadi yang dikatakan Islam yang bagaimana? Yang bisa merobohkan dan menghancurkan, jadi gitu, bangunan itu, kekufuran, kesyirikan itu ya berarti ketika seseorang berislam dan berhasil membangun bangunan Islam. Makanya seseorang ketika masuk Islam tidak cukup dengan dia bersyahadat. Jadi ini pondasinya. Syahadat pondasinya. Salat rukun-rukunnya. Salat, zakat, puasa, haji. Jadi gitu. Artinya bahwa begitu juga hijrah. Jadi hijrah bukan sekedar seseorang pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi lanjutannya, konsekuensinya. Jadi setelah hijrah, jihad dan seterusnya. Luar biasa. Bangunan gitu. Nah, di sini dikatakan wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Orang sebelum haji punya dosa-dosa, punya kemaksiatan-kemaksiatan. Itu dikatakan bahwa berarti satu kemaksiatan dengan kemaksiatan yang lainnya itu membentuk sebuah bangunan. Saling terkait. Tidak berdiri sendiri. Dan itu dahsyat, Masya Allah. Dirobohkan semuanya itu dengan haji. Yang harus Nah, karena yang berarti ini bangunan diganti bangunan baru. Jadi bukan hanya dirobohkan, tapi Islam. Jadi gitu. Itu merobohkan bangunan kekufuran, kesyirikan dengan segala komponennya, dengan segala bagiannya. Berarti Islam itu menggantikan, harus menjadi sebuah bangunan juga. Hijrah juga begitu, nah haji bagi orang yang haji. Jadi gitu. Jangan sampai setelah haji itu membuat bangunan baru. Bangunan kemaksiatan baru, bangunan kejahatan baru. Jadi gitu. Itu yang jadi harus dibangun, jadi berarti harus digantikan bangunan kemaksiatan sebelumnya itu dengan bangunan baru yang pondasinya haji. Jadi gitu.
yang posisinya haji, yang merupakan lawan dari bangunan keburukan kemaksiatan sebelumnya. Nah ini yang tadi saya sebutkan bahwa dari kata yang dipilih bahwa anal Islam yahdimu makana qabla, al hijrah tahdimu makana qablaha, al hajj yahdim, kata-kata yahdimu itu maksudnya kita tahu menghapuskan, menghilangkan, melenyapkan dosa-dosa kemaksiatan sampai ke level kesyirikan, kekufuran. Jadi gitu. Itu yang kita dapatkan, tapi dipilihnya kata al-hadmu itu saya jadi berpikir itu yang artinya adalah meruntuhkan, merobohkan, jadi menghancurkan, yang dirobohkan, yang diruntuhkan, yang dihancurkan itu bangunan. Berarti yang sebelum Islam itu kekufuran, kesyirikan itu bangunan. Itu tadi. Kalau dalam konteks orang Islam, kalau dia haji, juga tobat. Tobat juga begitu. Tajub maqablaha tahdi maqablaha. Jadi orang tobat itu sebelumnya dia berada atau membangun bangunan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu tidak berdiri sendiri. Jadi gitu. Tapi dari kemaksiatan habis itu membentuk sebuah bangunan. Jadi gitu. Kalau mau meruntuhkannya, runtuhkan dengan bangunan tobat. Nah, di sini. Jadi bangunan kekufuran diruntuhkan dengan bangunan Islam. Jadi gitu. Bangunan apa itu? Jadi kejahatan, keburukan diruntuhkan oleh bangunan hijrah. Jadi gitu. Bangunan kemaksiatan itu diruntuhkan oleh bangunan haji. Jadi kita katakan bahwa tidak hanya kekufuran dan kesyirikan, tapi bahkan kemaksiatan orang yang sudah muslim tapi melakukan berbagai kemaksiatan itu kemaksiatan satu dan yang lainnya itu saling membentuk sebuah bangunan, saling terkait. Jadi saling terkait. Maka dari sini kalau seseorang itu tobat itu totalitas. Jadi kalau tobatnya parsial itu ya tadi bangunan kemaksiatan tidak runtuh meskipun menghapus dosa yang ditobati itu, insya Allah gitu. Baik, ini yang ini menegaskan betapa dahsyatnya dari betapa luar biasanya fadilah Islam, juga apa itu keutamaan hijrah dan keutamaan haji dalam konteks ini, insya Allah seperti itu. Ya, jadi ini yang kita sebutkan tadi dalam hadis ini. Sedikit tentang kalau perawi hadis yang tadi sudah kita sebutkan, kalau kita tidak banyak tahu tentang perawi tabi'inya. Jadi Ibn Shumasah atau Ibn Shimasah ini yang jelas salah seorang penduduk Mesir. Jadi salah seorang tabi'in namanya Abdurrahman Ibn Shumasah atau Abdurrahman Ibn Shimasah. Meriwayatkan dari Amr bin As, meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dan sebagainya. Beberapa sahabat, khususnya para sahabat yang sempat datang ke Mesir atau tinggal di Mesir. Itu karena memang beliau asli dari Mesir. Lalu kemudian ya perawi dari kalangan sahabat adalah Sayyidina Amr bin As. Ini salah seorang sahabat yang kita kenal itu. Jadi salah seorang tokoh yang luar biasa dan ya tentang kisah beliau itu ya disebutkan bahwa beliau lahir sebelum hijrah itu sekitar 47 tahun. Jadi kalau Abdullah bin As itu lahir sebelum hijrah 27 tahun. Jadi perbedaan usia itu ada yang menyebutkan 20 tahun. Jadi, karena Abdullah bin Amr bin As itu putra pertama Sayyidina Amr bin As, itu bedanya usianya dengan ayahandanya 20 tahun. Ada yang menyebutkan bedanya bahkan 13 tahun. Jadi wallahu alam yang mana. Nah, beliau wafat dalam usia yang cukup tua,
sekitar 88 tahun. Jadi 80 tahun, wafat tahun 47 atau 45 Hijriah. Jadi gitu. Insya Allah itu, dan selebihnya yang tadi tentang kisah beliau sudah diceritakan, tentang bagaimana Rasulullah memuji beliau, dan sampai dalam beberapa kesempatan itu memberikan kabar gembira khusus tentang berbagai kebaikan yang sempat diingatkan oleh putra beliau Sayyidina Abdullah ibn Umar, insyaallah Abdullah bin Amr. Jadi hal-hal yang kita, saya kira banyak kisah kalau kita baca dan kita detailkan, banyak kisah yang bisa kita ambil dari sejarah hidup Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi ini luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah yang baik, bisa mengeteladanan. Jadi yang ada, insya Allah begitu. Saya kira itu ya, insya Allah yang bisa kita yang bisa kita tampilkan, yang bisa saya sampaikan waktu kita monggo, barangkali mungkin ada yang ingin jadi ada yang ingin disampaikan. Jadi di antara para asatidzah, para ustazat, Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan tambahan, catatan, sharing, atau juga pertanyaan kalau memang ada. Kita manfaatkan, masih ada waktu, insyaallah. Apa mau tanya, Ustaz? Silakan. Iya. Ajar. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya. Tadi disebutkan tentang Amr bin As, sahabat Amr bin As itu, kata-kata beliau itu bahwa sungguh beliau berharap akan bisa termasuk ahli surga, begitu, Ustaz. Ya. Dan saya juga pernah membaca kisah sahabat yang lain itu seperti seolah-olah itu mereka tidak selamat dari neraka gitu. Ya, walaupun pada akhirnya itu bisa masuk surga. Apakah memang mereka itu merasa seperti itu, Ustadz? Atau maksudnya mengapa mereka kok bersikap seperti itu? Tidak merasa optimis bisa selamat, tapi maksudnya selamat dari neraka, tapi mereka untuk bisa masuk surga pun mereka merasa belum tentu gitu. Padahal kalau kita ya inginnya itu nggak usah mampir ke neraka dulu gitu, Ustadz. Baik. Ya, mungkin itu saja, Ustadz. Jazakallah khairan. Iya, jadi itu kan jadi tentu yang tadi kita sebutkan bahwa ya tentu beliau memiliki roja, memberikan harapan, memberikan optimisme sebagai para sahabat yang lainnya. Tapi bahwa di saat yang sama itu beliau itu merasa khawatir, merasa takut kalau banyak hal yang setelah beliau masuk Islam itu yang mungkin membuat beliau barangkali mungkin tidak selamat. Itu adalah bentuk rasa khauf. Seperti yang tadi saya ceritakan tentang Imam Syafi'i. Jadi kelasnya Imam Syafi'i, mungkin bagi kita beliau nggak ada dosa. Tapi beliau merasa bahwa dosanya banyak dan takut. Itu tingkat keimanan. Itu dalam sebuah hadis, bedanya antara seorang mukmin dengan seorang munafik itu orang mukmin melihat dosanya yang merupakan dosa kecil. Itu ibarat seperti dosa kecil itu digambarkan seperti sebuah batu besar itu di atas bukit yang di pinggir bukit dan mau jatuh menimpa dia.
Itu sikap seorang mukmin yang sejati. Sementara orang munafik itu menyikapi dosa besarnya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya yang cukup dia tepis gitu saja. Nah, ini adalah tingkat keimanan. Jadi ini level keimanan seperti itu. Jadi tidak ada seorang pun yang merasa, tapi itu bukan berarti beliau putus asa, bukan berarti beliau tidak punya roja. Tidak, itu kuat tetap insya Allah itu. Tapi pada saat itu beliau menunjukkan betapa kuat dan besarnya imannya dalam bentuk rasa khauf. Jadi rasa khauf dan kalau kita baca dalam kisah para sahabat dan para ulama itu ketika menampakkan bagaimana rasa khauf mereka itu masya Allah. Tidak ada di antara mereka yang meskipun kita mengimani Ahlussunnah wal Jamaah meyakini mengimani mereka ahli surga. Tapi untuk merekanya karena tingginya iman yang mereka miliki itu tidak menjamin. Jadi itu tidak berani menjamin. Sampai kan ada riwayat ada yang salah seorang tabi'in menyebutkan beliau bertemu dengan 30 atau 70 orang sahabat. Kesemuanya itu takut akan kemunafikan. Takut kalau beliau itu masih bisa terkena penyakit munafik, menjadi orang munafik. Kita tahu kan ceritanya bagaimana Sayyidina Umar. Jadi pada saat mengetahui bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang diberitahu oleh Nabi tentang nama-nama kaum munafikin kecuali sahabat Hudzaifah. Lalu kemudian Sayyidina Umar mendatangi Sayyidina Hudzaifah secara khusus dan bertanya. Bukan bertanya tentang rahasia siapa nama-nama orang munafik yang diceritakan oleh Nabi kepadamu, bukan. Tapi beliau fokus memastikan apakah saya, ini Umar bin Khattab, itu disebut Nabi termasuk di antara nama-nama munafik yang disampaikan kepada engkau itu. Ini Sayyidina Umar. Takut, jangan-jangan beliau termasuk dalam golongan orang munafik. Jadi gitu. Dan ada riwayat wallahu alam yang menyebutkan bahwa beliau mengatakan seandainya Allah Ta'ala menjamin seluruh manusia itu masuk surga semuanya kecuali satu orang, itu Sayyidina Umar mengatakan di saya aku takut jangan-jangan yang satu itu adalah saya. Nah, ini tingkat keimanan. Bukan kemudian itu keputusasaan, bukan kok kemudian tidak ada rojak dan harapan, tapi pada saat itu memang itu. Jadi, tentu yang hadir kemudian adalah jadi menyadari dosanya, kesalahannya, takut kalau itu yang akan menjerumuskannya, lalu kemudian pasti diikuti dengan doa, harapan, permohonan kepada Allah Ta'ala dan istighfar. Insya Allah itu. Baik, syukran. Ada yang lain? Tidak harus menambah, mungkin ada yang ingin memberikan tambahan penjelasan dari hadis yang tadi kita baca. Siapa Ustaz Ila? Ustaz Heru barangkali? Ada tambahan Ustaz Heru? Kalau masih hadir? Cukup, jalan cukup. Monggo Ustaz. Baik, insya Allah kalau tidak ada yang lainnya. Jadi barakallahu fikum. Jadi jazakumullah khairan, terima kasih. Dan kalau tidak ada tambahan kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan bermanfaat majelis kita. Bagaimana? Ada siapa tadi yang sedikit. Baik, silakan. Tadi disebutkan ada hadisnya bahwa orang yang masuk Islam akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, kesyirikan dan yang lainnya. Kemudian digabungkan dengan hijrah dan digabungkan dengan haji. Nah, yang ingin saya pertanyakan, kalau misalnya orang yang haji, Ustaz, apakah dosa-dosa misalnya sebelum dia haji itu, misalnya dosa-dosa besar, kesyirikan dan yang lainnya, ketika dia haji
itu terhapus semua, dia tidak perlu bertobat dari itu atau bagaimana Ustaz? Ya, khusus untuk haji memang para ulama mendiskusikannya ya. Jadi ada perdebatan di antara mereka, apakah yang dimaksudkan wa anal hajja yahdimu ma qablahu itu sama seperti al-Islam yahdimu ma qablah wal hijrah tahdimu ma qablah. Karena kalau Islam total itu artinya bahwa betul-betul seseorang yang sebelumnya kafir kemudian bersyahadat masuk Islam itu udah ibaratnya seperti bayi yang baru lahir, bersih suci tanpa dosa sama sekali. Jadi gitu. Hijrah secara umum juga seperti itu. Nah, khusus untuk haji ini memang ada perbincangan. Ada perbincangan di para ulama, ada yang mengatakan sama ya. Jadi tapi tentunya haji yang seperti apa? Jadi haji yang haji mabrur. Haji mabrur itu yang artinya bagi seseorang yang berhaji dan menyikapi posisi haji sebagai rukun Islam kelima itu puncak Islam. Jadi jangan dipisahkan. Artinya bahwa orang yang berhaji dan dapat haji mabrur, karena hadisnya mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Jadi dan dikatakan bahwa man hajja falam yarfuth walam yafsuq, jadi raja'a kayauma waladatu ummuh. Jadi barang siapa yang berhaji dan tidak melakukan tidak melakukan hal yang tidak senonoh, tidak melakukan kefasikan, dia akan kembali dari haji itu dalam kondisi seperti saat dilahirkan oleh ibundanya, bersih suci. Nah, kalau dari sini terus kemudian tadi wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Jadi maksudnya haji mabrur. Haji mabrur itu bahwa seseorang berhaji itu menyikapi haji itu dalam proses dia melakukan keislaman, itu dia puncak. Jadi haji ditempatkan kelima itu bukan karena dia lebih rendah dari yang lainnya. Tapi saya memahaminya dalam konteks ini, itu adalah perjalanan. Jadi ketika seseorang sudah sampai ke level haji, maka persiapan berhaji itu tuntaskan 2 kalimat syahadat, tuntaskan sholat, tuntaskan zakat, tuntaskan puasa. Jadi puncaknya berhaji. Jadi gitu. Jadi betul-betul totalitas dalam keadaan tingkat keimanan dengan bekal syahadat, sholat, zakat, puasa. Jadi gitu. Terus kemudian artinya dalam konteks ini berarti kalau kita memahami al-haji itu yahdi maqabla itu dalam arti meruntuhkan bangunan, semua bangunan kejahatan semuanya. Tadi dikatakan mungkin ada perilaku kesyirikan, kemaksiatan, kejahatan atau kabair. Iya. Kalau berarti bahwa haji ini puncak pertobatan seorang mukmin. Jadi karena hanya yang dapat haji mabrur itu orang yang memang melakukan haji itu dengan totalitas seperti itu. Jadi itu puncak tobat dari seluruh ini. Berarti ini proses pertobatan yang puncak. Insya Allah gitu. Tapi kalau dilihat haji sebagai salah satu ibadah istimewa, salah satu rukun Islam, ya secara umum sama seperti yang lainnya berarti. Sholat menghapus sebelumnya gitu. Itu lebih diarahkan ke dosa-dosa kecil. Kalau untuk dosa besar khusus perlu tobat khusus. Sama seperti puasa Ramadan kan begitu juga kan. Itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba gitu. Itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu para ulama rata-rata mengarah kepada itu dosa-dosa kecil. Kalau untuk dosa tobat, dosa besar perlu ini. Nah itu. Jadi tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Tapi kalau saya dalam konteks ini karena itu diurutkan. Islam meruntuhkan bangunan jadi kejahatan, kekufuran, kesyirikan yang sebelumnya.
Hijrah juga meruntuhkan kejahatan sebelumnya. Haji juga itu saya lebih cenderung kita pahami ya disamakan semuanya bahwa haji itu begitu dahsyat fadilahnya. Jadi itu meruntuhkan seluruh dosa, termasuk dosa besar. Tapi tadi itu ketika haji dilakukan betul-betul sebagai haji mabrur. Dan orang yang berhaji mabrur adalah orang yang melakukan haji itu dengan kesiapan syahadat yang istimewa, jadi bukan hanya pengucapan, sholat yang istimewa, puasa yang istimewa, itu makanya kalau ingin haji mabrur itu betul-betul memang persiapannya bukan hanya sekedar manasik, itu belajar tata cara pakai pakaian ihram, tata cara talbiyah, bukan hanya itu. Tapi penyiapan diri untuk meraih haji mabrur. Kalau memang begitu, saya lebih setuju bahwa haji dengan begitu balasannya surga. Orang pulang dari sana itu betul seperti lahir kembali, seperti dilahirkan ibundanya, suci bersih dari semua dosa. Itu haji itu merupakan representasi dari puncak tobat seorang muslim, seorang mukmin. Insya Allah gitu. Tapi tadi saya katakan bahwa ulama lain menyebutkan ya seperti sama. Jadi seperti yang lain-lainnya, jadi bahwa dia menghapuskan itu dosa-dosa kecil khususnya. Insya Allah itu. Kalau untuk yang besar-besar butuh tobat khusus. Syukran, Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi insya Allah kita cukupkan, mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan membaca kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Oke, matur wabarakatuh. suwun. Mohon maaf. Mohon doanya insyaallah. Baik. Saya pamit ya. Semoga bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.